Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Reni Irawati dengan NPM 2214211032 dari Program Studi Penyuluhan Pertanian jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin pertanian, yaitu penggiling padi, untuk memenuhi tugas individu dari Bapak Marel, mata kuliah Mekanisasi Pertanian. Di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas tentang deskripsi alat. Yang kedua, kita akan membahas tentang bagian-bagian fungsinya dan cara kerja mesin. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hitung kapasitas kerja. Yang keempat, kita akan membahas tentang perbedaan alat tradisional versus modern. Nah, yang pertama, kita ini akan membahas tentang deskripsi alat. Pengertian alat penggiling padi merupakan proses pengolahan gabah menjadi beras dengan batas kadar air 13-14%. Umumnya, proses penggilingan padi dapat dipisahkan antara pengolahan gabah menjadi beras, pecah kulit, BPK, dan proses penyosohan, yakni pengolahan beras pecah kulit menjadi beras sosok. Pemisahan proses ini menggunakan alat yang terpisah, yakni husker, pemecah kulit, dan whitener, pemutih atau penyosoh. Berdasarkan penggunaan alat pada penggilingan secara umum, penggilingan padi cenderung untuk meningkatkan mutu, terutama pada penggilingan yang berskala kecil. Nah, ini menurut Sudirman pada tahun 2011. Selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi giling padi itu untuk mengupas kulit gabah kering dengan teknik penggilingan hingga diperoleh beras yang nantinya akan diolah masyarakat menjadi nasi. Penggunaan mesin ini dalam proses pengolahan padi tentu menjadi pilihan yang tepat. Bukan hanya sangat praktis dan cepat, tapi hasil beras yang diperoleh juga utuh dan bersih. Nah, syarat kerja mesin ini harus sesuai dengan standar operasional prosedur dan tentunya juga harus sesuai dengan standar nasional Indonesia. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang bagian-bagian dan fungsinya dan cara kerja mesin. Nah, gambar mesinnya itu bisa kita lihat di PPT. Untuk keterangannya sendiri, di nomor 1 itu ada hopper. Hopper itu sejenis kayak torong untuk memasukkan gabah dan untuk melakukan proses penggilingan. Nah, yang di nomor 2 itu ada tempat penggilingan. Bisa dilihat di dalam PPT ya. Terus yang ketiga ada tempat penepung. Jadi mesin ini bisa digunakan untuk menggiling gabah menjadi beras utuh maupun menjadi beras tepung. Terus yang keempat, ini ada kerangka mesin. Terus yang kelima ada motor bensin yang terletak di bawah di nomor 5 itu seperti gambar. Terus yang keenam ada pipa penghubung. Yang ketujuh ada saluran beras. Yang kedelapan ada saluran tepung. Yang kesembilan ada puleri. Dan yang 10 ada feedlet. Nah, cara kerja alat itu sendiri, yang pertama, mesin penggiling padi ini bekerja dengan cara menekan padi ke dalam mesin penggiling yang akan digiling dengan poros silinder dan hasil penggilingan akan keluar dari output penggilingan. Yang kedua, setelah padi digiling, hasil penggilingan akan langsung masuk ke dalam corong masuk, kemudian katup mengatur pemasukan gabah sehingga penggilingan padi akan digiling dengan poros free dan akan menghasilkan beras dari tabung silinder filter spray dan keluar dari corong output yang terpisah dari kulitnya. Jika hanya ingin penggilingan saja, maka corong masuk dan feedlet penggilingan ditinggal dan dilepaskan. Selanjutnya ada prinsip kerja penggilingan padi yang sudah digiling untuk menghasilkan beras dan bekatul menggunakan motor bensin kekuatan 6,5 HP sebagai sumber tenaga yang mana putaran ditransmisikan melalui Pirelli tadi dan sabuk feedlet, sehingga sabuk feedlet berputar meneruskan putaran sehingga poros ulir tekanan berputar melalui roda karet penggiling permukaan yang berputar untuk dapat melakukan pergerakan naik turun melakukan proses penggilingan padi yang akan menghasilkan beras dan dedak. Nah, prosesnya itu bisa dilihat di dalam PPT tersebut, yaitu gabah GKG terus menjadi
mengukur kadar air. Nah, itu selama 3 kali pengulangan. Kemudian menimbang 100 kilo sampel gabah dan kemudian melakukan penggilingan. Setelah itu dia terpisah, ada yang jadi beras sosok, kemudian jadi pemutuan beras. Terus yang saluran selanjutnya itu ada menjadi dedak. Yang dedak itu tuh untuk makanan hewan, biasanya sapi, entok, ayam. Nah, itu selanjutnya itu kita akan membahas hitung kapasitas kerja nih. Nah, langkah awal perencanaan untuk perancangan mesin penggiling padi adalah menghitung daya yang dibutuhkan dengan daya sebagai berikut. Yang pertama, ada kapasitas padi sekali masuk itu, kita ambil contoh aja 15 kilo. Nah, kapasitas sekam padi sekali masuknya juga 5 kilo, jadi massa poros penggilingnya itu 5 kilo. Nah, data poros penggiling tadi atau screw conveyor itu bisa dilihat nih di dalam PPT gambarnya. Kemudian untuk menghitung gaya pada poros penggiling yang bentuknya seperti pada gambar 3, dibutuhkan massa dari kapasitas padi sekali masuk ditambah dengan massa poros penggiling. Caranya itu sebagai berikut. Frekuensi penggiling sama dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi sama dengan 20 kilo dikali 9,81. Nah, hasilnya itu 196,2 Newton. Nah, kini kita bisa dapat simpulkan kapasitas mesin dirancang untuk padi sekali masuk 15 kilo dan sekam padi masuk 5 kilo bekerja dengan sistem kontinu yang digerakkan oleh motor berkapasitas 5,5 HP dengan putaran mesinnya itu 3600 RPM. Kemudian yang keempat kita akan membahas tentang perbedaan nih alat tradisional dan alat modern. Nah, untuk alat tradisional sendiri, kalau dulu itu tuh menggunakan tenaga manusia dalam memisahkan gabah dengan batang padi itu. Terus kalau untuk modern itu menggunakan tenaga mesin. Jadi padi itu tinggal dimasukin udah terpisah sendiri antara gabah dengan batang padinya. Kemudian waktu. Nah, kalau yang tradisional itu misi kan cukup lama ya, karena kan menggunakan tenaga manusia. Nah, itu biasanya kan kalau manusia tuh masih ada waktu istirahatnya, sedangkan kalau pakai tenaga mesin atau modern itu nih lebih cepat karena dia tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga gitu loh, karena dia pakai mesin gitu. Terus yang ketiga itu perbedaannya itu, kalau kita tradisional mau giling padi itu kalau zaman dulu kita harus pergi ke suatu tempat yang kadang juga kan jaraknya agak jauh, jadi kayak menyulitkan para petani gitu, membutuhkan akses ke sana kan pakai transportasi lagi. Jadi kalau dulu itu di pabrik, sekarang udah ada mesin penggiling padi yang keliling, karena itu udah suatu program pemerintah untuk mempermudah para petani dalam menggiling gabah menjadi beras. Selanjutnya di sini ada video penjelasan tentang cara kerjanya, terus bagian-bagiannya, apa fungsinya, dan ada juga video yang menjelaskan tentang perbedaan alat mesin tradisional dan mesin modern. Bisa disaksikan ya guys. Berikut saya perkenalkan untuk mesin grist mill atau pengupas gabah menjadi beras. Untuk itu AGR RM40, yaitu dengan berdaya listrik 1800 watt. Nah, untuk bahannya adalah plat ya. Nah, di sini sudah dilengkapi untuk corong atau wadah dari gabahnya. Terus di sini sudah ada hasil nanti untuk keluar berasnya. Ini pengatur untuk putih bersih atau hasil dari berasnya nantinya seperti apa. Nah, berikut untuk tempat gabah ya. Nanti dimasukkan untuk gabahnya di sini. Nah, ini juga ada pengaturannya. Ini pengaturan untuk mengatur banyak sedikitnya gabah yang akan dikupas ya. Ini bisa di bagian atas bisa dilihat. Ya, ini seperti ini pengaturannya. Ini bisa sedikit ya. Ini adalah corong ya, corong untuk hasil katul atau dedeknya yang akan keluar di sebelah kanan ya. Nah, ini kita udah pasang dengan kantung dedeknya atau katulnya. Oke, langsung kita siapkan dulu untuk tempatnya. Ini untuk hasil berasnya, ini untuk gabahnya, ini untuk dedek atau katulnya. Nah, berikutnya kita langsung saja colokkan listrik. Setelah listrik kita nyalakan, kita masukkan gabahnya.
berikut hasilnya, hasil dari mesin pengupas gabah atau rice millnya. Sangat bersih, putih, dan enak pastinya. Ya, sangat mudah sekali, mesinnya nggak terlalu besar. Nah, ini hasil untuk katul atau dedepnya. Ya, nah ini bisa buat kita untuk pakan ternak. Dapatkan segera mesin rice mill atau mesin pengupas gabah menjadi beras tipe AGR RM40 hanya di Maxindo. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Di sini saya mengambil sumber dari Sudirman tahun 2011 itu tentang pengaruh sistem penggilingan padi terhadap kualitas giling di sentra produksi beras lahan pasang surut. Nah, itu dari Jurnal Teknologi Pertanian. Dan sekian penjelasan dari saya akhiri. Jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.